Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat KIF semuanya dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kebahagiaan, dan semoga rahmat Allah tetap tercurahkan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Saya juga mau menyapa teman-teman saya yang ada di Ulo ataupun channel Ustadz Yudiarsi, Gio, keluarga Gio. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat KIF yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya berada di rumahnya Bapak Narto untuk bersilaturahmi ataupun berbincang-bincang, menanyakan kabar gimana keadaan Bapak Narto beserta keluarganya. Karena pada malam yang kemarin, kalau nggak salah 2 hari yang kemarin, Bapak Narto ini kan sempat terluka oleh serangan dukun yang punya ilmu hitam, sampai terluka parah gitu nggih Pak nggih, sampai mengeluarkan darah. Jadi saya yang pertama di sini niatnya silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan keadaan Bapak Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Narto. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, masih terasa sakit apa? Kalau sekarang sudah enggak, Pak. Iya. Udah alhamdulillah. Udah sehat seperti semula. Udah mendingan. Mendingan. Cuman yang kurang sehat itu tentang keluarga, Pak. Masih ada cekcok. Saya itu cekcok. Istri saya itu udah gak percaya lagi dengan omongan saya, udah bersikukuh mengikuti kata-kata Pak Sugeng. Iya. Ya intinya yang pertama harus sabar Pak. Iya. Semua kan adalah ujian gitu loh. Semua pasti diuji. Ada yang diuji keluarganya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji pekerjaannya itu loh. Intinya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian. Kita mengambil segi positifnya aja, mengambil sisi positifnya aja. Kalau Allah menguji hambanya, berarti Allah sayang pada hamba tersebut. Allah punya rencana lain. Mungkin bisa jadi setelah melewati ujian ini kita akan dinaikkan derajatnya. Yang pasti kalau kita dengan sabar, dengan ridho, dengan ikhlas menjalani semua ujian yang Allah berikan, pasti derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Amin. Amin. Dan yang terpenting lagi Pak, sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, kita harus sabar. Yang terpenting itu sabar, ikhlas, dan ridho. Jangan banyak mengeluh. Kalau kita banyak mengeluh, hati ini menjadi tidak ridho, tidak ikhlas, bahkan tidak tenang gitu loh. Kalau Bapak sendiri yang dirasakan setelah kedatangan kami dan Gus Idris kemarin kan, Bapak juga sempat diruqyah sama Gus Idris. Gimana sekarang perasaannya? Kalau semenjak ditolong sama si Gus sama Pak Ustadz semuanya agak mendingan
yang Bapak rasakan pada diri Bapak agak mendingan. Cuman negatif dari lingkungan keluarga saya itu Masih sering cekcok, masih sering ada, panas. sering panas. Juga kalau lagi saya diem sendiri di rumah malah nggak bisa tidur Pak Ustadz. Iya, ya. Mikirin semuanya itu gimana, masalah ini pecahnya gimana gitu. Gelisah terus gitu ya Pak. Gelisah terus gitu. Sedangkan saya kan super sibuk Pak Iya, Ustadz. benar. Pulang berangkat pagi jam 6, pulang jam 6, capek tapi nggak bisa tidur. Kepikiran terus gitu. Sedangkan istri saya itu kalau dibilangin nggak usah bareng dia, nggak usah nyuruh dia, katanya dia yang paling enak. Mesti ngelawan kalau ngelawan terus. Ngomongnya itu nggak pelan Pak. Tetangga pada dengar semua, nggak malam. Kalau lagi-lagi di rumah saya siang gitu juga dia nggak mau pelan ngomongnya, membantah seolah-olah dia nggak bersalah. Mungkin yang namanya Pak Sugeng ini sudah terkenal gitu. Udah ditakutin di daerah sini ya Pak. Ditakutin ya, punya ilmu yang sangat kejam menurut aku. Masa Pak Ustadz kemarin kan udah tahu sendiri, di banyak orang saya masih diserang sedangkan saya itu orang awam. Makanya saya minta tolong sama Pak Ustadz gimana jalan baiknya. Kalau memang ada apa-apa di rumah saya minta tolong Pak Ustadz bersihin semuanya biar keharmonisan rumah tangga saya itu ada. Insya Allah. Kasihan anak Pak Ustadz. Iya. Insya Allah kan kita sama tim sama Gus Idris juga merencanakan akan kesini lagi gitu loh. Beliau sekarang masih sibuk dengan segala urusannya, mungkin nanti dijadwalkan lagi untuk membersihkan aura-aura negatif yang ada di rumah Bapak itu loh. Termasuk Bapak juga bisa diruqyah sama ibunya. Iya, betul. Karena saya heran juga Pak Ustadz. Ini cerita panjang lebar. Iya. Mumpung Pak Ustadz kesini, saya heran juga. Sebelumnya saya ngeliat istri saya biasa-biasa aja. Setelah lama dia berjalan sama Pak Sugeng itu, lambat laun itu perasaan saya kok beda gitu Pak. Itu beda. Seolah-olah saya ngeliat istri saya tuh kalau lagi tidur tuh orang tua. Kadang juga seperti kuntilanak gitu. Kuntilanak. Kan kaget. Iya. Tidak sewajarnya istri juga ya. Ngelihat saya seperti itu. Siapa yang sebenarnya ini, apa yang terjadi di saya sama istri saya itu? Iya Pak. Mungkin istri saya benar, jujur, nggak ada apa-apa. Tapi kalau lihat dari Pak Sugeng terkenalnya seperti itu tuh mungkin pengen misahin kita. Gitu. Dari keharmonisan sebelumnya itu harmonis banget. Banyak orang bilang gitu. Tapi setelah sering keluar sama Pak Sugeng itu bukan satu orang yang bilang sama saya itu Pak Ustadz. Iya. Udah banyak orang boleh dibilang semua lah. Saking sayangnya sama kita, saking kasihan sama kita. Kayak kan enggak curiga, enggak awalnya itu enggak curiga saya biarin. Memang saya enggak bisa nganter gitu. Iya. Memang saya enggak bisa nganter karena saya sibuk cari nafkah ya Pak. Cari nafkah buat keluarga. Gitu kan. Dia kan ikut orang Pak Ustadz. Kalau saya pulang nganter kan enggak bisa gitu. Jadinya intinya dia kok lebih nyaman sama Pak Sugeng gitu. Iya. Daripada saya. Kalau belanja nggak mau malam, siang kelakok lagi saya nggak ada. Lagi pas kerja ya. Iya. Mungkin kayak permasalahan yang Bapak alami, tidak hanya Bapak yang mengalami permasalahan seperti ini. Banyak sebenarnya Pak, orang yang mengalami permasalahan seperti Bapak. Cuma yang yang kita tahu, mungkin masyarakat yang tahu ya cuma ini sebagian kecil aja, contoh sebagian kecil. Terus saya mau tanya sama Bapak, masalah ibadah tuh gimana Pak? Ibadah Bapak di rumah sini, apa Bapak untuk melaksanakan ibadah contohnya sholat 5 waktu itu berat apa gimana gitu? Terus terang saja. Iya. Kalau soal ibadah, saya ada
longgar-longgarnya, ada bolong-bolongnya gitu ya? bolong-bolongnya terus terang saja. Iya, iya. Gitu. Kadang-kadang mau ibadah berat gitu ya Pak, malas gitu. Gitu. Pada awalnya nggak seperti itu. Pada Pokoknya awalnya Bapak, semenjak saya gitu. udah Sering cekcok, itu udah pada enggak, udah oleng ibadah semua, sudah udah bolong-bolong gitu ya, Pak? bolong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya bisa jadi Pak, semua itu pengaruh dari ilmu-ilmu hitam, bisa jadi gitu loh. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Intinya harus sabar dan bertawakal kepada Allah gitu loh Pak. Karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kalau tidak seizin Allah gitu Pak. Saya sebelumnya ketemu Pak Ustadz sama Gus, kayaknya beban ditanggung sendiri. Gitu. Nggak ada yang bantu gitu. Bingung setelah saya buka di YouTube. Saya tarik alamat terus ke pondok. Berarti taunya dari YouTube ya Pak? Dari YouTube. Mungkin ini jalan keluarnya gitu. Amin semoga saja Pak. Terus ngomong-ngomong, ibunya di mana ini Pak? Ibunya masih mungkin lagi tiduran. Oh, mungkin. lagi Kan tiduran. Ke saya sekarang jarang-jarang saling nyapa. Astagfirullahaladzim. Semenjak itu. Coba istilahnya pisah ranjang gitu Pak? Iya, ya bisa Allah. seperti bilang seperti itu. Coba saya panggil. Iya Pak. Baik sahabat, ini tadi dari keterangan yang diberikan oleh Pak Narto bahwasanya beliau itu sebelum Bu Tuti itu kenal dengan Pak Sugeng, kehidupan beliau itu normal-normal saja itu loh, bahkan harmonis. Tapi semenjak Bu Tuti itu kenal sama Pak Sugeng, kok jadinya kehidupan beliau ini sering cekcok, beribadah pun berat. Ya semoga aja kita berprasangka baik aja ya sahabat. Semoga lekas berlalu apa yang menjadi ujiannya Bapak. Mana ibunya Pak? Ini Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Iya. Dari tadi? Iya, dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Bapak. Enggak tahu. Masih ingat sama saya Bu? Iya. Santrinya Gus. Iya. Ada apa ya Bu? Ya nggak ada, pingin silaturahmi. Yang pertama itu pingin silaturahmi. Iya. Yang kedua ingin melihat keadaannya Bapak, kan kemarin sempat terluka sampai muntah darah gitu loh Bu. Oh iya. Saya santrinya Gus Idris. Iya. Biasanya kalau teman-teman manggil saya ini, teman-teman di pondok, Kang Fajar. Oh. Jangan manggil Ustadz Pak, ilmunya masih kecil. Malu sama Gus Muafak nanti kalau dipanggil Ustadz. Iya. Panggil Kang Fajar saja. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana, masih sering ini sama bapaknya? Ada gimana hubungannya Bapak? Gimana ya? Saya pikir-pikir kadang gimana? Kadang kau benci, kadang marah gitu. Gimana ya? Gak ketemu karuannya. Ya jangan gitulah Bu, kasihan anak gitu loh. Ya iya, maksud saya gitu. Cuma kalau lihat bapaknya itu kayak hantu, kayak setan gitu. Apalagi pulang-pulang itu datang ke rumah, masuk rumah marah-marah. Gimana saya gak benci, gak marah gitu. Pasti saya marah. Memang kalau dilihat dari segi spiritual, aura rumahnya Ibu ini gak enak gitu loh Bu. Kayak Maksudnya? panas gitu pikiran. Panas gitu loh. Orang yang masuk ke sini kayak gak nyaman gitu loh. Gak nyamannya karena Ya aura, mungkin banyak aura-aura negatif gitu Bu, seperti Soal itu. itu Karena saya Bapak nggak sendiri tahu. bilang mau ibadah, mau sholat itu berat. Itu adalah salah satu ciri bahwa di rumah tersebut dihuni jin-jin kafir Bu, gitu. Jadi Oh, kita soal mau itu. berbuat baik itu berat banget, mau sholat berat, mau berbuat baik kayak males-malesan gitu loh. Kalau soal itu saya
terlalu paham ya. Ya soalnya ibu korban, jadi ibu tidak merasakan gitu loh. Iya, Ibu korban. Saya tuh biasa-biasa aja di rumah saya. Biasa-biasa aja ya. Soalnya Nggak tahu kata bapaknya itu. Mungkin kapan dijadwalkan nanti kalau bapak ada kesempatan ke pondok bilang sama Gus suruh menetralisir semuanya itu loh Pak, biar adem rumah itu, nanti hubungan bapak sama ibunya juga bisa baik kembali gitu. Ya maunya seperti itu, maunya itu kalau memang ada barang yang kurang beres ya namanya saya minta tolong. Yang lebih paham kan Mas Fajar kan gitu ya. Yang paham, kalau saya awam. Sama Pak. Gini ya Bu, sebelumnya minta maaf ya Bu ya, minta maaf dulu. Kalau bisa Bu, jangan lagi keluar rumah tanpa seizin suami Bu. Kalau bisa jangan. Apalagi Ibu keseringan, menurut Ibu yang kemarin bilang itu sama waktu saya kesini sama Gus sama Ustadz Yudi, Ibu sering minta tolong sama Pak Sugeng gitu. Namanya orang Bu, kalau setiap kali ketemu bersama ya kan, kata orang Jawa itu trisno jalaran saka kulino yang ditakan seperti itu lah. Masa orang nganggap seperti itu? Orang saya minta antar biasa-biasa aja, nggak ada pikiran yang lain-lain. Ya gimana ya Bu, kelihatannya dari orang, dari masyarakat kan nggak etis gitu loh. Sampean punya suami tapi malah minta tolongnya sama orang terus, lagian nggak minta izin lagi sama suaminya Ibu, kan gimana? Sebagai suami juga wajar kalau negur gitu loh. Tuh. Ya gimana lagi ya? Ya kalau usulan saya, masukan dari saya sendiri juga bukan orang yang baik Bu. Nah, untuk kelanjutnya ke depannya agar gimana Ibu dan Bapak gak sering cekcok terus ya, Ibu lebih nurut lah sama suami, coba lebih nurut ya, lagi. Maunya saya seperti itu ya. Tapi gimana lagi, orang pikiran saya udah pusing gitu. Pusing ini sudah pusing, gimana lah ya, pusing. Insya Allah kalau Ibu nurut pada suami, insya Allah pusingnya hilang Bu, karena ada ridho Allah di situ. Tapi kalau Ibu tidak nurut pada suami, Allah murka di situ Bu. Nanti masalah Ibu tidak akan kunjung-kunjung selesai gitu. Panas terus suasana di rumah. Ya maksud saya itu, suami saya ini pulang itu baik. Oh gitu. Nggak marah-marah, nggak kayak hantu, nggak kayak gendru, kayak setan segalanya lah. Ya insya Allah lah, kan Ibu sudah menyampaikan unek-uneknya. Semoga Bapak juga bisa merubah sikapnya lebih menjadi baik lagi gitu Bu. Ya, kalau masalah yang Ibu lihat seperti Bapak seperti hantu ya insya Allah Gus Idris akan membantu lah. Barangkali di rumah sini banyak aura-aura negatifnya, insya Allah dijadwalkan nanti Pak sama jenengan ke pondok. Enggak apa-apa. Terus untuk masalah dengan Pak Sugeng itu ya Pak ya, nggak perlu kayak Bapak sendiri, nggak perlu diperpanjang, udahlah pasrahkan semua kepada Allah, biar Allah yang membalas. Nggak perlu Bapak datang ke sana lagi atau melabrak Pak Sugeng, nggak perlu, biar Allah yang membalas semua. Iya Pak, bikin malu. Ya wajar lah Bu, wajar, namanya seorang suami emosi kalau istrinya diisukan seperti itu, wajar. Cuma dia tuh nggak yakin diri sendiri. Nggak yakinnya dengerin gimana? Omongan orang, maksudnya yakinlah pada istri. Oh iya, istri saya itu ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus rumah, segalanya lah. Kebutuhan suami dipenuhin sama istri gitu. Dia nggak sadar, maunya marah, curiga gitu. Ya tandanya sayang Bu kalau marah dan curiga terus sama Ibu. Ya intinya saling pengertian lah Bu antara Ibu dan Bapak, saling pengertian.
saling menjaga satu sama lain. Ya gimana ya? Ya harus bisa Bu gitu. Memulai kehidupan lagi, memulai dari awal, ibadahnya diperbaiki. Insya Allah kalau soal itu. Tapi istilahnya bapaknya itu yang bikin bosan itu gimana? Jalan keluarnya ini gimana? Saya itu sudah capek ngadepin bapaknya ini. Ya jalan keluarnya kembali kepada Allah Bu. Meminta kepada Allah. Itu jalan keluarnya. Jangan ditanggung sendiri, gak bakal selesai. Usaha disertai dengan doa dan meminta kepada Allah. Kalau masalah dengan Pak Sugeng ya itu tadi, saya minta Ibu nggak usah minta tolong, minta bantuan lagi sama Pak Sugeng. Apalagi Bapak nggak mengizinkan, itu loh Bu. Ya kalau bisa saya gitu. Tapi istilah kalau di pikiran cuma minta bantuan sama Pak Sugeng, gimana lagi? Orang nggak bisa menolak. Ibu nganggapnya minta bantuan sama Pak Sugeng, nganggapnya Ibu biasa-biasa aja. Tapi Iya, kan belum tentu biasa-biasa. Pak Sugeng nganggapnya ke Ibu. Bisa jadi Pak Sugeng berpikiran, oh Ibu Tuti ini minta bantuan ke saya karena Ibu Tuti suka sama saya. Kan bisa jadi Pak Sugeng berpikiran seperti itu Bu. Jadinya kan seperti ini akhirnya. Bapaknya curiga, bapaknya emosi. Padahal kita ketahui di sini bahwa Pak Sugeng itu orang yang ditetuakan di sini juga sudah tersebar ke masyarakat bahwa Pak Sugeng itu bukan orang sembarangan gitu loh. Dia memiliki ilmu hitam. Ya saya soal ilmu itu nggak tahu ya. Entah itu anutan hitam kah, entah itu anutan putih kah, kan saya nggak tahu. Yang saya tahu itu cuma minta tolong. Cuma ini curiga, nggak tahu curiganya istilah dari mana, nggak tahu. Ya cuma kalau saya lihat bapaknya itu bikin bosan, kayak setan. Ya mungkin itu juga ada gangguan dari makhluk di luar manusia, mungkin juga seperti itu Bu. Untuk siapa yang mengirimkan, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, nanti dibantu juga sama Gus Pak, insya Allah akan selesai semuanya. Permasalahannya akan jelas, siapa yang benar, siapa yang salah akan jelas. Tapi tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Mungkin cukup itu dari saya Pak ya, sebagai pembelajaran juga buat saya pribadi agar menjadi lebih baik juga. Baik sahabat, cukup sekian silaturahmi saya ke rumah Bapak Narto. Mungkin bisa disambung lain kesempatan. Baik, sebelum kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tetap bersolawat sahabat, istighfar jangan sampai lupa. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.